Selamat sore rekan-rekan sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Foundation of Artificial Intelligence dengan anggota Arum Yuniati, Iksanur Hakiki, Indra Wibisana, Putri Widya Saritama, dan saya sendiri Risa Dwi Ismira akan menjelaskan tentang penerapan kecerdasan buatan atau AI di bidang pendidikan. Selanjutnya, Artificial Intelligence atau AI adalah suatu bidang komputer dan ilmu sains yang fokus untuk pengembangan mesin dan sistem dengan kecerdasan manusia untuk melakukan tugas-tugas pembelajaran, penalaran, problem solving, persepsi, dan pemahaman bahasa. Teknologi berkembang dan membuat banyak perubahan dalam hidup kita, salah satunya AI yang mulai masuk dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah bidang pendidikan. AI sudah banyak diimplementasikan dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan efektivitas proses belajar dan mengajar. Salah satunya adalah pembelajaran mandiri sesuai dengan analisis AI untuk penyesuaian materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu. Selanjutnya adalah virtual mentor, di mana siswa memahami materi kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya itu, AI juga dapat digunakan untuk penyesuaian tingkat kesulitan soal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Lalu ada analisis data untuk memudahkan pendidik. Secara keseluruhan, penerapan AI di bidang pendidikan tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar siswa, melainkan bisa mengubah peran siswa, guru, dan juga institusi pendidikan. Dengan adanya AI, diharapkan proses pembelajaran bisa menjadi lebih optimal serta mampu meringankan beban pendidik dalam menghadapi jumlah siswa yang banyak dan dengan kemampuan yang beragam. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Arum. Baik, berikut adalah latar belakang sampai akhirnya kami memilih studi kasus penerapan AI di bidang pendidikan. Berikut beberapa tantangan utama di bidang pendidikan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Yang pertama yaitu kesenjangan akses pendidikan. Masih terdapat ketimpangan yang signifikan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, khususnya di daerah terpencil. Banyak siswa yang mengalami keterbatasan dan tidak merata. Kemudian yang kedua, personalisasi pembelajaran. Sistem pendidikan konvensional umumnya menerapkan pendekatan one size fits all, jadi di mana metode pembelajaran yang sama digunakan untuk seluruh siswa. Hal ini kurang mampu mengakomodasi perbedaan kemampuan, minat, dan gaya belajar individu. Yang ketiga, administrasi dan efisiensi. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tapi juga dibebani berbagai tugas administratif seperti penilaian, pencatatan, kehadiran, dan pembuatan laporan. Kemudian yang keempat, kesulitan monitoring proses belajar. Dengan jumlah siswa yang besar, guru sering menghadapi tantangan dalam memantau perkembangan belajar setiap individu. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam mengidentifikasi kesulitan belajar siswa serta kurang optimalnya intervensi yang dapat diberikan. Yang kelima, kesenjangan digital dan etika penggunaan AI. Tidak semua institusi pendidikan memiliki infrastruktur digital memadai untuk mendukung pelajaran berbasis teknologi. Hal ini menimbulkan tantangan etis, yaitu seperti potensi ketergantungan berlebihan pada teknologi dan risiko penyalahgunaan dalam proses belajar. Kemudian, akibat dari tantangan ini, dampak langsung terhadap kualitas pendidikan yaitu terjadi kesenjangan prestasi antar wilayah. Siswa di daerah terpencil tertinggal dalam pencapaian akademik dibandingkan di daerah kota. Menurunkan motivasi belajar karena siswa tidak merasa pembelajaran relevan dengan kemampuan dan minatnya. Kelelahan guru meningkat, mengurangi fokus dan kualitas pengajaran di kelas. Intervensi pembelajaran terlambat, siswa yang kesulitan tidak segera terdeteksi. Kemudian muncul ketimpangan dan ketidakadilan pendidikan, akses teknologi tidak merata, dan penggunaan AI belum etis. Untuk selanjutnya, untuk isi akan dilanjutkan oleh Mbak Putri, silakan. Selanjutnya yaitu bagaimana NLP, Deep Learning, dan juga komputer membantu penyelesaian tantangan belajar secara lebih personal, cepat, dan terukur. Fokusnya yaitu masalah nyata, metode spesifik, dan implementasi aman dalam pendidikan. Bahwa di sini AI berguna ketika diarahkan ke hambatan yang jelas dan bisa terukur. Di antaranya yang pertama yaitu pembelajaran belum personal, beban administratif yang tinggi, umpan balik sering terlambat. Yang terakhir yaitu akses dan juga inklusi belum merata. Masalah yang berbeda memerlukan pendekatan AI yang berbeda-beda pula. Di sini terdapat beberapa masalah. Yang pertama seperti pertanyaan, esai, dan juga materi teks yang sulit diproses dengan cepat. Yang kedua yaitu pola belajar siswa yang tersembunyi dalam banyak data. Dan juga yang terakhir yaitu informasi dari visual, yaitu foto, video, dan juga dokumen. Di sini metode AI yang digunakan yaitu NLP, Deep Learning, Computer Vision. Yang pertama yaitu NLP atau Natural Language Processing. Dipakai ketika input utama berupa teks, suara, ataupun pertanyaan. Alur kerjanya berupa input bahasa pertanyaan, XI itu akan dari suara akan diubah menjadi teks, kemudian mode NLP, tokenisasi, konteks, dan juga intent. Dan hasil yang diharapkan berupa jawaban ringkas, jawaban ringkasan, dan juga skor awal. Kemudian yang kedua yaitu deep learning, dipakai ketika hubungan antar data terlalu kompleks untuk aturan manual biasa. Cara kerjanya yang pertama yaitu data belajar dari kuis, LMS, tugas maupun kehadiran.
Kemudian akan diproses dan dicari pola yang sulit terlihat, dan yang terakhir yaitu hasilnya berupa prediksi risiko, rekomendasi, dan adaptasi. Kemudian computer vision yang cocok untuk digunakan dalam dokumen, papan tulis, foto eksperimen, ataupun rekaman visual di dalam kelas. Nah, cara kerjanya yang pertama yaitu sumber dari foto ataupun tugas, video praktek, kemudian akan dibuat mode visual dari OCR berupa klasifikasi dan juga objek dari deteksi pola. Kemudian hasil output yang akan didapatkan berupa teks digital, analisis dokumen, dan juga sinyal aktivitas. Kemudian cara mendapatkan AI di sekolah ataupun di kampus. Mulai kecil dari ukuran, dampak, lalu diperbesar, dan jika benar-benar membantu, dapat ditentukan yang pertama yaitu tentukan masalah, yang kedua pilih data yang relevan, yang ketiga uji coba pilot kecil, yang keempat ukur hasil dan juga efisiensi, dan juga yang terakhir yaitu tetapkan guardrail. Kesimpulannya bahwa NLP akan membantu bahasa, deep learning akan membantu prediksi, dan juga personalisasi, dan terakhir yaitu computer vision akan membantu data visual. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Indra. Baik, terima kasih. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai hasil, manfaat, serta indikator keberhasilan dari penerapan AI dalam bidang pendidikan. Ada 5. Yang pertama, personalisasi pembelajaran. Secara real-time, AI menganalisis perilaku kecepatan serta kekuatan dan kelemahan belajar siswa untuk menyusun peta belajar atau learning path yang dinamis dan tepat sasaran. Hal ini efektif menjaga motivasi siswa serta mencegah kejenuhan atau stres akibat materi yang terlalu mudah atau terlalu sulit. Yang kedua, next, penilaian otomatis. Sistem ini sangat menghemat waktu administrasi guru sehingga mereka dapat lebih fokus memberikan bimbingan emosional kepada siswa. Keberhasilan sistem ini diukur dari presentasi waktu koreksi yang dihemat serta kecepatan pemberian umpan balik kepada siswa. Yang ketiga, peningkatan aksesibilitas, yaitu penerapan ini termasuk penerjemah bahasa otomatis atau mengubah suara teks atau speech to text saat guru mengajar dan pembaca layar pintar untuk siswa tunanetra. Manfaatnya sangat luar biasa karena siswa dengan keterbatasan fisik, sensorik, dan bahasa dapat mempelajari pelajaran yang sama seperti siswa pada umumnya. Yang keempat, penghematan dan inklusivitas. Pada bagian ini, saya berfungsi sebagai pengendali cerdas di forum diskusi daring untuk menyaring bahasa yang tidak pantas demi menciptakan ruang belajar yang aman, adil, dan setara. Keberhasilannya diukur dari penerapan biaya pengadaan bahan ajar serta penurunan laporan insiden perundungan cyber di platform sekolah. Yang kelima, tutor virtual dan pembelajaran. Pada penerapan ini, menghasilkan chatbox edukasi cerdas yang aktif 24 jam untuk menjawab pertanyaan akademik siswa di luar jam sekolah secara gratis. Keberhasilan inovasi ini diukur dari jumlah pertanyaan yang berhasil diselesaikan oleh tutor virtual secara mandiri serta peningkatan nilai ujian akhir pada kelompok siswa yang aktif menggunakannya. Kemudian studi kasus pada penerapan AI di sekolah K12. Kesimpulannya yaitu diadopsi secara masif oleh mayoritas guru K12 untuk memangkas beban kerja administratif. Penggunaan AI secara mingguan terbukti mampu menghemat waktu guru hingga 6 minggu per tahun ajaran, menjadikan solusi global yang sangat efektif untuk meningkatkan efisiensi pendidik. Selanjutnya, kesimpulan akan dibahas oleh Mas Iksan. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan kesimpulan penerapan AI di bidang pendidikan. AI merupakan bidang ilmu komputer yang difokuskan pengembangan mesin agar dapat menyerupai kecerdasan manusia untuk tugas pembelajaran, penalaran, dan pemecahan masalah di sektor pendidikan. Implementasi AI hadir sebagai tantangan pendidikan dengan standar yang sudah lama, seperti kurangnya personalisasi belajar, tingginya beban administrasi guru, serta lambatnya umpan balik terhadap tugas siswa. Untuk peta solusi teknologi memiliki 3 metode utama yang memberikan dampak. Yang pertama, NPL Natural Language Processing yang membantu interaksi bahasa melalui chatbot tutor, ringkasan materi, dan koreksi otomatis. Yang kedua, deep learning digunakan untuk memprediksi risiko siswa yang tertinggal dan menyediakan jalur belajar adaptif ya, dengan pola data yang kompleks. Yang ketiga, computer vision yang membantu pengolahan data visual seperti OCR untuk digitalisasi dokumen, absensi, dan bantuan aksesibilitas. AI tidak bertujuan untuk menggantikan posisi guru, melainkan sebagai alat untuk mempercepat kerja, memperkaya data, dan membuat proses belajar lebih adaptif. Selanjutnya, untuk saran pengembangan di masa depan. Yang pertama, pemerataan infrastruktur digital untuk daerah terpencil agar mendapatkan keadilan pendidikan. Yang kedua, penguatan etika privasi di mana pengembangan AI harus dengan batasan mengenai privasi data siswa serta pengawasan yang bagus agar tidak merugikan kelompok tertentu. Yang ketiga, pelatihan kompetensi pendidik di mana guru harus diberikan pelatihan khusus untuk mengoperasikan AI. Yang keempat, pendekatan human in the loop yang memastikan agar setiap keputusan akhir tetap ada di guru. AI hanya sebagai
data kualitatif dengan siswa. Yang keempat, yang kelima, implementasi bertahap disarankan mulai dari skala kecil, dampaknya diukur dan melakukan validasi secara manusia agar sebelum implementasi secara luas. Selanjutnya akan dilakukan eh, diskusi pertanyaan. Yang pertama, apa tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang yang Anda pilih dan bagaimana kelompok Anda melihat solusi untuk mengatasi tantangan tersebut? Untuk pertanyaan pertama, salah satu tantangan terbesar dalam penerapan AI di bidang pendidikan adalah ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. AI bisa membantu personalisasi belajar, tetapi tanpa kebijakan yang kuat, AI justru dapat memperlebar kesenjangan. Siswa yang mendapat AI yang dipadukan dengan guru berkualitas, sementara siswa yang kurang mampu hanya bisa mendapat pembelajaran berbasis mesin yang minim. Selain itu, ada potensi penggantian guru dan makin lebarnya ketimpangan bila AI tidak diatur dengan baik. Solusinya adalah pemerintah dan institusi pendidikan perlu menetapkan standar minimum, yaitu akses perangkat dan internet, kurasi platform, perlindungan data, serta model pembelajaran yang tetap berpusat pada guru. AI sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu guru, bukan pengganti guru. Baik, melanjutkan untuk yang kedua yaitu integritas akademik dan penilaian. AI generatif membuat tugas esai, rangkuman kode, atau presentasi jauh lebih mudah dibuat otomatis. Tantangannya bukan hanya siswa menyontek, tetapi dengan asesmen lama menjadi kurang relevan. Bila asesmen hanya menilai produk akhir, sulit membedakan pemahaman siswa dari hasil bantuan AI. Solusinya adalah asesmen perlu bergeser ke proses berpikir. Contohnya, siswa diminta menunjukkan draft, refleksi, sumber, alasan revisi, diskusi lisan, proyek kontekstual, atau portofolio. AI boleh digunakan, tetapi penggunaannya harus dijelaskan bagian mana yang dibantu AI, apa yang diverifikasi, dan keputusan akhir apa yang dibuat siswa. Kemudian yang ketiga, ketergantungan dan melemahnya kemampuan berpikir. AI dapat membuat siswa merasa sudah memahami materi karena mampu menghasilkan jawaban yang terlihat bagus. Padahal pemahaman sejati membutuhkan latihan, kesalahan, dialog, dan refleksi. Karena itu, penggunaan AI yang buruk dapat membuat siswa menjadi konsumen jawaban, bukan pembangun pengetahuan. Solusinya adalah harus dirancang sebagai partner berpikir, bukan mesin jawaban. Guru dapat meminta AI berperan sebagai tutor Sokratik, yaitu memberi pertanyaan, petunjuk bertahap, contoh alternatif, atau umpan balik, bukan langsung memberikan jawaban final. Siswa juga perlu diajarkan mengevaluasi keluaran AI, karena kerangka literasi AI menekankan kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi konten AI, memahami bias, dan mengenali keterbatasannya. Yang kedua yaitu bagaimana penerapan Dua, AI di bidang pendidikan dapat memengaruhi masa depan baik secara positif maupun negatif. Dampak secara positif yang pertama yaitu pengembangan personalisasi belajar, yang kedua yaitu efektivitas dalam penilaian, yang ketiga peningkatan aksesibilitas pendidikan, dan yang terakhir yaitu pengembangan keterampilan digital. Kemudian untuk sisi negatifnya yang pertama yaitu penurunan motivasi belajar para siswa, yang kedua yaitu ketergantungan para siswa terhadap AI, dan yang terakhir yaitu penurunan kemampuan literasi dan juga analisa kritis. Yang ketiga, jika Anda diberikan kesempatan untuk mengembangkan teknologi, saya lebih lanjut di bidang ini, inovasi apa yang akan Anda usulkan? Jelaskan alasan dan manfaat dari inovasi tersebut. Sebuah AI pendidikan yang tidak hanya menjawab pertanyaan siswa, tetapi juga memahami perkembangan belajar, membantu guru menjaga etika penggunaan, dan menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan masing-masing siswa. Inovasi ini memiliki beberapa fitur utama. Yang pertama, tutor adaptif untuk setiap siswa. Saya akan mematakan kemampuan siswa berdasarkan hasil latihan, gaya belajar, kecepatan memahami materi, dan jenis kesalahan yang sering muncul. Jika seseorang siswa lemah dalam konsep dasar pecahan, misalnya, saya tidak langsung memberikan soal sulit, tetapi mengulang konsep dengan contoh visual, latihan bertahap, dan penjelasan sederhana. Alasannya, setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda, sementara guru sering menghadapi kelas besar dengan waktu yang terbatas. Manfaatnya, siswa yang tertinggal bisa dibantu tanpa merasa malu, sedangkan siswa yang lebih cepat memahami materi dapat diberikan tantangan tambahan. Yang kedua, pelindungan etika dan integritas akademik. Sistem ini memiliki mode penggunaan yang transparan. Ketika siswa menggunakan AI untuk tugas, sistem dapat memberikan catatan bagian mana yang dibantu AI, revisi yang dilakukan siswa, dan bagaimana siswa memverifikasi jawabannya. Alasannya, AI generatif membuat batas antara bantuan belajar dan plagiarisme menjadi kabur. Yang ketiga, yang ketiga. Oke, izin menambahkan yang ketiga, dukungan inklusif untuk siswa berkebutuhan khusus, di mana AI dapat menyediakan teks ke suara, suara ke teks, dan penyederhanaan bahasa, terjemahan, penyesuaian ukuran materi, dan penjelasan multimodal, di mana pendidikan harus baik
mampu menjangkau keragaman kemampuan siswa, manfaatnya lebih banyak siswa dapat belajar secara mandiri dan lebih percaya diri. Selesai dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit, Kak.